Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Baiklah, di sini saya dari STEMI GC ya, nama saya Fikriansah. Di sini saya akan membahas tentang Ramayana. Ya, di mana Ramayana Department Store ini terdiri atas beberapa divisi ya, juga merupakan salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia, yaitu memiliki 125 cabang di seluruh Indonesia. Ya, oke, untuk teman-teman, ada pun divisi-divisi di Ramayana, yaitu ada namanya supermarket, ada namanya beli putus, dan ada namanya konsinyasi. Ya, tentunya di sini saya akan membahas tentang konsinyasi ya. Ya, konsinyasi ini merupakan sebuah brand penyalur ya yang disalurkan oleh suppliernya yang ditempatkan di Ramayana. Ya, untuk brand-brand yang bergabung di Ramayana. Ya, juga untuk brand konsinyasi ini untuk agar bisa bergabung bersama Ramayana tentunya ada syarat-syarat yang harus dipatuhi. Ya, seperti jumlah produksi barang, ya, jumlah produksi barang yang memadai agar bisa bergabung bersama Ramayana. Nah, untuk brand yang mau bergabung bersama Ramayana, ya tentunya dia melalui MD konsinyasi ya. Yang di bagian konsinyasi melalui MD konsinyasi. Kemudian MD konsinyasi ini dia melihat di perusahaan tersebut. Ya, perusahaan itu bisa menghasilkan berapa? Ya, bisa menghasilkan berapa untuk satu bulannya, berapa piece ataupun value-nya berapa juta gitu untuk satu bulannya. Apabila semua itu sudah memadai, barulah bisa brand itu bergabung bersama Ramayana. Apabila tidak, ya maka brand itu juga tidak bisa bergabung bersama Ramayana. Nah, ya kemudian sudah disetujui oleh MD konsinyasinya, kemudian MD konsinyasi ini dia melapor ke manajemen Ramayana. Nah, kemudian manajemen Ramayana ini barulah dia susun untuk menaruhkan tempat ya untuk brand yang baru bergabung bersama Ramayana. Nah, untuk brand yang baru bergabung bersama Ramayana ini biasanya untuk 3 bulan pertama itu dikasih namanya tes market ya, untuk tes percobaan 3 bulan pertama dengan biaya sewa hanya 15%. Ya, biasanya kalau sudah selesai tes market itu 30%. Nah, apabila baru pertama bergabung ini namanya tes market, dikasih 15% untuk biaya sewa dari omset pencapaian dia 1 bulan. Nah, apabila sudah 3 bulan ya tentunya ada target, namanya itu target semeter persegi ya, per piece-nya gitu. Nah, semeter perseginya dia harus bisa menghasilkan 1.500.000 kalau di Ramayana gitu. Apabila dia berhasil ya mencapai 1.500.000 rupiah untuk 1 meter persegi untuk di brand tersebut, maka brand itu bisa memperluas counternya, bisa memperluas tempatnya ya sehingga brand tersebut bisa menjadi besar. Apabila tidak bisa memadai, jumlah barangnya juga sedikit ya, maka brand tersebut ya di situ aja. Nah, begitu sistemnya kalau di Ramayana. Nah, biasanya di setiap brand ada namanya itu kompetisi. Nah, biasanya di brand ada namanya kompetisi. Di sini Ramayana ya juga menyediakan tempat-tempat yang strategis untuk brand tersebut ya. Juga promosi-promosi yang menarik untuk brand tersebut ya yang mengadakan kompetisi. Ya, kompetisi ini adalah merupakan persaingan ya. Merupakan persaingan contohnya di brand A mengadakan kompetisi. Nah, bahwasanya brand A tersebut di seluruh Ramayana mengadakan persaingan. Jadi, di masing-masing toko di Ramayana ini ya dia akan menonjolkan brand tersebut, akan mempromosikan brand tersebut. Gitu, baik itu dari promosi eksternal maupun internal. Ya, ataupun dikasih space yang bagus ya, tempat-tempat yang bagus, tempat yang strategis untuk brand tersebut yang mengadakan kompetisi. Biasanya brand yang mengadakan kompetisi ini dia mengadakan banting harga. Nah, disinilah Ramayana juga mengejar omset ya dengan banting harga ini. Ya, ada namanya itu omset toko. Ya, dari masing-masing divisi itu ada namanya satu omset, yaitu namanya omset toko ya. Akumulasinya gitu. Nah, disinilah brand konsinyasi ini ya berusaha untuk mencapaikan omset-omset terbagusnya dengan promosi-promosi yang telah diberikan ya, baik itu promosi internal maupun eksternal ya buat brand-brand yang mengadakan kompetisi. Nah, di sini bukan berarti brand-brand yang kompetisi aja yang dilakukan promosi, cuman brand-brand yang lain pasti dilakukan promosi juga. Cuman kalau yang ada kompetisi ini mungkin lebih banyak lah promosinya gitu. Karena apa? Karena dia juga untuk menarik customer dari luar gitu, agar masuk ke dalam Ramayana, juga memberitahu
customer yang orang-orang yang di luar, bahwasanya di Ramayana ini lagi ada harga murah gitu, lagi ada banting harga. Jadi otomatis orang yang di luar tuh masuk ke Ramayana gitu untuk beli brand ini. Mungkin bisa lihat brand yang lain, mungkin juga dia bisa terkecoh sama brand yang lain itu gitu, akhirnya dia juga beli brand yang lain gitu. Nah, bukan mengharapkan dari kompetisi itu aja gitu. Itulah tujuannya, makanya Ramayana menghapus acara tersebut ya, agar semaksimal mungkin di masing-masing toko yang ada di Ramayana. Nah, ada namanya ini, kalau di Ramayana ini ada namanya strategi ya. Biasanya di Ramayana sebelum buka toko itu dimeetingkan dulu seluruh karyawannya untuk mengadakan strategi yang harus dihadapi setelah buka toko nanti. Nah, strateginya bagaimana? Ya, contohnya gitu, pas customer masuk, pelayanan kita harus bagus gitu untuk rekan kerja sekalian, rekan kerja semuanya ya. Seandainya kalau customernya sepi, bisa kita jualan lewat online, diperbolehin main handphone gitu. Jualan online ya. Promosin barang yang murah lewat Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Di situ apalagi dengan adanya saat ini kan wabah corona nih. Nah, di semua mall saat ini boleh dikatakan sepi gitu. Nah, di sini Ramayana juga mengadakan promosi ya, promosi lewat dunia maya. Baik itu Instagram, Facebook dan dunia maya lainnya gitu. Nah, bahkan kita sendiri, bahkan SPG SPB-nya atau karyawannya mempromosin semua barang-barang yang ada di Ramayana. Bahkan kita bisa antar ke tempat langsung gitu. Nah, untuk di Ramayana, saking Ramayana ini ingin ya mengejar target yang diinginkan oleh manajemen ya, ingin mengejar omset yang harus dicapai ya untuk menutupi semuanya. Nah, kemudian ada juga nih untuk Ramayana untuk strategi ke depan. Contohnya dalam menyambut Lebaran ya, dalam menyambut Lebaran apa aja yang harus kita siapkan ya. Dulu hari barangnya juga harus kita siapkan, seperti baju koko harus dibanyakin ya, baju-baju baru gitu. Nah, harus dibanyakin di Ramayana ya, model-model terbaru bajunya gitu. Nah, seperti itu harus disiapin dulu hari, kalau bisa mempersiapnya itu sebelum Ramadan ya, agar nanti ya kita udah ada persiapan gitu, di awal puasa kita sudah ada persiapan. Nah, biasanya Ramayana akan menghubungi di masing-masing supplier untuk menyiapkan barang-barang mereka ya, agar bisa dikirim secepat mungkin di Ramayana untuk menyambut season Lebaran. Begitu juga dengan Imlek ya, apa yang harus ditonjolkan gitu untuk strateginya ya. Untuk Imlek contohnya dengan baju-baju warna merah ya, biasanya Imlek ini identik dengan pakaian warna merah. Nah, itu biasanya harus ditonjolkan di Ramayana gitu, menghidupkan season tersebut gitu. Nah, banyak sekali keuntungan ya buat rekan-rekan ya, ataupun siapapun yang mau bergabung bersama Ramayana ya, bisa langsung menghubungi MD Konsinyasi. Apapun yang kalau nggak kenal MD Konsinyasi, datang aja ke Ramayana, ke toko Ramayana Department Store ya, hubungi pihak Ramayananya. Nanti ya buat rekan-rekan nih akan diarahkan ya, untuk bergabung bersama Ramayana akan diarahkan ke MD Konsinyasi. Nanti di situ dikasih semua kontaknya ya, buat rekan-rekan yang ingin bergabung ya, saya persilakan. Oke, mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan mengenai Ramayana ya di bagian konsinyasi ya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.